Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Kali ini teman-teman, Firdaus Komputer akan membahas bagaimana cara menginstal ulang Windows 10 dengan menggunakan flash disk. Jadi teman-teman, flash disk ini saya sudah bootable dengan Windows 10 dengan program Rufus. Jadi kalau teman-teman belum mengetahui program Rufus untuk membuat bootable pada flash disk, silakan teman-teman nonton pada video saya sebelumnya tentang cara menginstal Windows 7. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat bootable Windows pada flash disk teman-teman. Nah teman-teman, kali ini saya mendapatkan satu unit laptop merek Acer, ya, Acer dengan tipe Z1401 C810. Menurut pemilik laptop ini teman-teman, pemiliknya minta untuk menginstal ulang Windows. Jadi kebetulan laptop ini bawaan Windows 10, maka saya menginstal ulang dengan menggunakan flash disk pada laptop ini dengan versi Windows 10. Seperti apa dan bagaimana proses instalasi Windows 10 teman-teman, ikuti terus tutorialnya. Selamat menonton. Oke baik teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita colokkan flash disk ini. Jadi perlu kita ketahui flash disk yang kita gunakan itu dengan merek apa teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu flash disk yang teman-teman gunakan sebagai media untuk bootable Windows-nya. Nah, kemudian teman-teman kita colokkan ini ke port USB. Nah, setelah kita colokkan ke port USB, kita aktifkan tombol powernya. Jadi kondisi laptop bisa saja posisi mati seperti ini atau bisa dalam posisi menyala. Jika dalam posisi menyala teman-teman perlu diperhatikan ya, Windows-nya itu rentan dengan virus. Jadi diusahakan kita harus restart dulu. Posisi restart baru kita colokkan flash disk-nya. Oke. Sebelumnya teman-teman, saya kebetulan laptop ini memiliki keyboard yang sedikit ada gangguan sehingga saya menggunakan keyboard eksternal sebagai pengganti. Tetap sama saja teman-teman ya. Oke baik, kita tekan tombol powernya, kita nyalakan komputer atau PC. Nah, sambil kita tekan F2 ya. Kita tekan F2 untuk masuk pada BIOS. Jadi ada beberapa laptop atau PC yang ketika kita masuk pada BIOS dia menekan tombol F12, ada yang delete, ada yang F10. Jadi setiap laptop itu kadang-kadang berbeda teman-teman. Oke, kita geser menggunakan tombol navigasi ini, tombol navigasi ya, bagian kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi kita geser ke no dulu, kita enter. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kita setting dulu BIOS-nya. Kita ke menu boot. Nah, di menu boot ini teman-teman perlu diketahui flash disk yang kita gunakan sebagai media instalasi Windows-nya itu harus pada posisi boot option yang paling pertama, bagian ini ya, bagian ini teman-teman. Jadi kita cari USB flash disk kita punya yang kita pakai untuk instalasi atau Windows-nya. Nah ini USB key SanDisk. Jadi posisi ini harus pada boot option pertama. Boot option pertama. Sedangkan flash disk kita pada boot option kedua. Kita geser ke posisi yang pertama. Dengan cara kita
eh, klik tombol enter, kita tekan enter, kita tekan enter, muncul seperti ini teman-teman. Kemudian kita geser ke bagian pertama, bagian ini, kita enter lagi. Kenapa di sini teman-teman? Kenapa di sini? Karena boot option 1 itu adalah hard disk. Jadi kita harus ganti SanDisk dengan hard disk. Jika misalnya CD atau DVD pada posisi boot option 1, maka kita posisikan seperti ini. Kita posisikan seperti ini, ya. Seperti ini. Jadi kita posisikan SanDisk di nomor urut 1 menggantikan hard disk. Nah, itu caranya ya teman-teman ya. Ada beberapa jenis laptop atau komputer yang ada pilihan di sini untuk menaikkan boot optionnya, pilihan-pilihan boot option atau media-media yang kita pakai untuk instalasi Windows dengan menekan tombol F6 dan F5. Tapi kebetulan laptop Acer ini dia tidak ada pilihan seperti itu, maka kita lakukan dengan cara yang seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman kita klik enter. Kita klik enter pada bagian ini. Oke. Nah, sekarang USB key SanDisk-nya pada posisi nomor urut 1 atau boot option 1 teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita coba lihat pada bagian ini. Pada bagian ini save and exit itu dengan menekan tombol F6. Ada beberapa laptop yang save and exit itu dengan menekan tombol F10. Jadi kita tekan tombol F4. Kita tekan tombol F4. Kemudian enter. Yes ya. Oke teman-teman, sambil kita tunggu untuk proses yang pertamanya. Oke teman-teman, ini prosesnya agak sedikit lama, jadi saya skip untuk mempersingkat waktunya. Kita next, kemudian klik install now. Oke, setelah itu kita centang pada accept the license terms. Ini kita centang, kemudian kita next. Setelah itu teman-teman kita pilih yang bagian kedua, custom. Kemudian teman-teman pada bagian ini yang perlu kita ketahui adalah ini partisi pada hard disk atau SSD kita. Jika partisinya ada 3, ada 4, maka kita perlu tahu partisi local disk C-nya ada di mana. Ya. Kebetulan ini hanya satu partisi teman-teman ya. Partisi 1, 2, dan 4 ini untuk sistem. Ada yang untuk recovery dan ada yang sistem. Jadi kita delete semuanya dulu. Dan jika teman-teman mempunyai data, ya, data-data penting, saya sarankan sebelum install harus di backup dulu. Jika tidak di backup, maka cukup teman-teman memformat pada local disk C. Jangan format pada partisi yang teman-teman gunakan untuk menyimpan file-file penting. Jadi harus diketahui, teman-teman harus tahu local disk C dan local disk yang teman-teman gunakan untuk menyimpan file-file penting. Nah, itu perlu diformat. Jadi kebetulan ini filenya atau hard disknya tidak ada isi apa-apa, sehingga saya format semuanya. Saya delete ya, saya delete semuanya.
Oke teman-teman, jadi ada 100 MB ini kita gunakan untuk sistemnya ya. Dibiarkan begini saja atau bisa saja kita format semuanya, tidak apa-apa teman-teman ya. Nanti pada saat kita next dia akan melakukan partisi secara otomatis. Jadi kita delete semuanya saja. Nah seperti ini teman-teman. Oke, jadi ingat kembali lagi kalau misalnya hard disk teman-teman terisi data file-file penting, maka kalau mau delete semuanya atau format semuanya di backup dulu. Jika tidak, maka pada saat muncul menu seperti ini, teman-teman cukup memformat pada local disk C ya, local disk yang mana digunakan untuk menyimpan program-program ya, program-program instalasi atau aplikasi-aplikasi sistemnya. Kemudian teman-teman, di sini ada tombol new untuk membuat partisi ya, atau pembagian pada hard disknya atau SSD-nya. Tapi kali ini saya cukup dengan proses instalasi, maka untuk proses partisi hard disk atau SSD akan saya jelaskan pada video-video berikutnya. Nah, posisi seperti ini teman-teman, langsung saja kita klik tombol next. Kita tunggu teman-teman ya proses instalasi file di dalam Windows ini sampai selesai. Ini prosesnya agak lama sampai dengan 100% dulu teman-teman ya. Oke, perlu diketahui bahwa setelah proses ini selesai sampai pada finishing, maka laptop atau PC ini secara otomatis terrestart. Nah, di situ waktu kita hanya 10 detik untuk kita cabut flash disk. Jadi jangan sampai lupa untuk mencabut flash disk. Waktu kita cuma 10 detik. Oke, teman-teman, ini waktu kita hanya 10 detik ya. Jadi kita cabut dulu flash disknya. Ini kita cabut ya. Supaya proses instalasinya jangan terulang dari awal. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita memilih wilayah. Jadi kita bisa pakai wilayah yang ada atau kita mencari Indonesia. Kita cari Indonesia ya. Kita klik di sini, kemudian kita klik yes. Kita masuk pada bagian basic. Kemudian
tata letak keyboard dibiarkan begini saja teman-teman. Kemudian kita lanjut klik yes. Kemudian teman-teman, ini koneksi internet. Jika teman-teman mau menyambungkan internet silakan. Jika tidak, kita pilih I don't have internet. Kemudian teman-teman, kita klik pada bagian ini. Nah, pada bagian ini kita masukkan nama pengguna PC atau laptop ini. Jadi kita masukkan sesuai dengan pemilik laptopnya atau komputer. Kemudian kita klik next. Jika teman-teman ingin memasukkan password, silakan memasukkan password. Jadi pada proses ini saya membiarkan tidak menggunakan password dulu. Saya lanjut saja klik next. Jadi teman-teman kalau memasukkan password silakan memasukkan password. Nah, kemudian teman-teman pada bagian ini kita klik arsip. Kita tunggu sebentar proses instalasinya ini sampai selesai, sampai muncul desktop ya teman-teman. Jadi untuk proses instalasinya sampai di situ. Pada bagian terakhir ini menyiapkan untuk kita masuk pada desktopnya. Sambil kita tunggu teman-teman. Jadi untuk mempersingkat saya skip. Oke teman-teman, proses instalasi laptopnya atau komputernya sudah selesai. Sudah muncul desktop seperti ini, dan selanjutnya teman-teman silakan melakukan instalasi driver pada PC atau laptop teman-teman. Oke baik teman-teman, cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.